Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di channel ini ya, channel Alam Suwung. Alhamdulillah kita dikasih kesempatan untuk bisa ngobrol agar bisa sambung sama Bapak Ibu. Untuk kesempatan yang baik ini kami akan ngobrol tentang ini hanya apa ya, cerita orang tua untuk cerita mencari jalan kembali ya. Nanti kalau ada salah atau beda penafsiran kami mohon maaf, karena ini yang kami obrolkan, yang kami bahas saat ini adalah surat Al-Ikhlas ya. Surat Al-Ikhlas ini pemahaman kami ya, pemahaman kami sesuai yang kami pahami. Nanti untuk penafsiran mungkin banyak versi tentang Al-Ikhlas. Untuk itu nanti kalau beda penafsiran kami mohon maaf. Ini penafsiran hanya sebagai penafsiran apa ya, cara pandang kami ya, cara pandang kami untuk memahami tentang surat Al-Ikhlas ya. Nanti untuk memahami Tuhan yang satu itu ya, sering saya tidak bosan saya ungkapkan bahwa memahami Tuhan yang satu ternyata yang hidup satu, yang wujud satu, yang gerak-gerik satu, ternyata memahaminya beda-beda. Kenapa? Karena dasar pengetahuan spiritualnya juga beda-beda ya. Dasar yang didapat juga beda-beda. Untuk itu nanti kalau kami beda dengan untuk penafsiran tentang surat Al-Ikhlas, kami mohon maaf. Yang kami pahami bahwa ini ya Al-Ikhlas, kita baca saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah Qul huwallahu ahad ya. Terus kedua Allah Somad. Ketiga lam yalid walam yulad. Keempat berikutnya walam yakul lahu kufuwan ahad ya. Qul huwallahu ahad ya. Katakanlah ya, katakanlah, ini Nabi yang dianjurkan untuk mengungkapkan bahwa Allah itu satu gitu. Allah itu satu. Dia Allah itu satu. Allah itu satu. Kenapa Allah ngajari ya, ngajari bahwa Allah itu satu ya. Allah paham ya, karena kita itu manusia, akal kita tidak bisa mencari ya, tidak bisa mencari keberadaan Tuhan yang satu ya. Makanya kita diajari sama Allah, aku ini satu loh, itu hambanya diajari untuk mengenal Tuhannya. Tuhannya satu lahir batin ya. Kalau tiada yang menyamai ya, satu itu enggak ada yang menyamainya. Kalau di Arab laisa kamitslihi, itu enggak ada yang menyamainya, enggak ada ya. Makanya kita diajarkan. Kenapa kita diajarkan? Karena apa? Akal kita ya, akal kita itu kalau belum pernah mengenal itu sulit untuk memahami ya. Akal kita kalau belum mengenal wujudnya sulit untuk memahami. Makanya karena Allah itu beda sama yang lain, makanya kita diajari ya untuk mencari akal kita, malah nggak akan pernah bisa ketemu ya. Laisa kamitsli, beda sama yang lain ya. Atau kalau di Jawa tan kena kino yang ngopo ya.
ya, dia usahakan kayak apa saja, kita usaha otak kita untuk mencari, ya, itu tidak akan bisa menemukan apa ya, pemahaman tentang yang satu, ya, yang satu, yang wujud satu, ya, lahir batin. Nah, itu makanya diajarin kita sama Allah untuk biar kenal Allahnya, ternyata Allah itu satu, ya, itu Allah Somad, ya. Selanjutnya yang kedua itu Allah Somad. Allah itu tempat bergantung, ya, tempat bergantung. Allah itu lahir batin, ya, lahir batin, lahir batin. Dan ini yang kita pelajari, yang apa ya, seluruh wujud yang kita pandang, ya, seluruh wujud, entah itu wujudnya yang kita kenal di alam satu atau yang bisa lihat di alam dua, itu wujud, ya, wujud alam satu, ya, itu yang tampak di dunia ini, atau alam dua, malaikat jin, itu yang kita pandang itu seluruhnya bergantung, ya, bergantung yang dibalik. Yang alam satu, alam dua itu tidak hidup, ya, tidak hidup, ya, alam jasad dan alam badan kasar dan badan halus, ya, badan kasar di alam satu, badan halus di alam dua, itu tidak hidup. Yang hidup di alam tiga, roh kita. Terus alam empat, zatullah. Ternyata badan kasar, badan halus kita itu bergantung, ya, bergantung bener dengan yang maha hidup, ya. Kalau tidak dikasih kehidupan, kita tidak akan bisa menikmati hidup, ya, menikmati yang satu. Itu intinya. Ternyata seluruh wujud-wujud yang ada di alam satu, alam dua, ternyata bergantung dengan yang dibalik. Yang dibalik ternyata ada satu, ya, ternyata Allah Ahad itu tadi, ya. Ternyata Ahadnya itu ternyata kita tidak bisa yang hidup, ya, yang hidup itu ternyata kita tidak bisa membayangkan warna, ya, membayangkan rupanya bagaimana, bentuknya bagaimana, itu tidak akan bisa, ya. Makanya Allah itu tan keno kinoyo ngopo, ya, diusahakan kayak apa saja kita bayangkan warna bentuknya Allah, yang nggak akan bisa. Itu kalau orang Jawa. Kalau orang Arab, laisa kamislihi sayun, ya, nggak ada yang beda, sesuatu pun nggak ada yang menyerupainya. Itu ternyata Allah itu satu, ya, Allah itu satu, lahir batin, tiada yang menyerupainya, ya. Seluruhnya di alam satu, alam dua itu ternyata bergantung pada Allahnya, ya, karena pada Allahnya yang hidup, ya. Kita bergantung benar pada Allah, ya. Yang itu yang pemahaman tentang Allah itu Ahad, ya. Terus yang berikutnya, ayat berikutnya, lam yalid walam yulad, ya, tidak pernah melahirkan, juga tidak pernah dilahirkan, ya. Ini ada dua, melahirkan dan dilahirkan. Kalau tunggal itu ya satu, ya, tidak akan pernah bahwa Allah itu punya anak, ya, tidak akan pernah bahwa Allah itu dilahirkan, ya, atau melahirkan, ya. Allah itu beda yang sama yang kita pandang di alam satu, alam dua, ya. Allah itu ada di balik alam satu dan alam dua, itu, ya, di balik wujud-wujud yang ada di balik alam satu dan alam dua. Saya kira itu di balik segalanya, sehingga
Tidak akan pernah Allah itu dari awal dulu ya, dari alam ahadiyah sampai sekarang pun nggak ada, sampai kapanpun ya, itu nggak akan pernah dilahirkan dan tidak akan pernah melahirkan ya. Allah itu menciptakan, bukan dilahirkan sama melahirkan ya. Bukan dilahirkan juga bukan melahirkan. Allah itu menciptakan. Ya, ini yang berikutnya, walam yakul lahu kufuwan ahad ya. Dan Allah itu tidak akan pernah ada yang setara dengannya ya, tidak ada kekuatan yang setara, nggak ada apapun yang setara dengannya. Makanya dikasih apa ya, makanya orang Jawa ngomong tan kena kinoyo ngopo ya, nggak ada yang menyerupainya ya, nggak ada yang menyerupainya ya. Itu Allah itu tunggal satu ya, beda sama makhluk ya. Sehingga sebenarnya apa? Sebenarnya adalah tujuan kita, ternyata tujuannya ke satu ya. Kita itu dari satu menuju ke satu itu ya, dari yang ahad menuju ke yang ahad itu, dari satu menuju satu ya. Kita tidak menuju yang lain ya, dari satu menuju yang satu, tidak menuju yang lain, tidak menuju surga, tidak menuju ke alam ya, menuju Allah saja ya, bukan menuju surga tapi menuju Allah. Allah kita di surga, kita di Allah, ketemu Allah itu surga kita itu. Saya kira itu ya, untuk pemahaman bahwa ternyata Allah itu kalau kita tidak diajari sama Allah ya, kalau kita tidak diajari, kita tidak akan bisa menemukan ya, karena akal kita tidak nyampe untuk mencari Allah ya. Hingga Allah ngajari kita, ngajari bahwa Allah itu satu, tempat bergantung, dan Allah tidak pernah melahirkan dan juga tidak pernah dilahirkan itu. Dan Allah itu tidak akan pernah yang menyerupainya ya. Memang benar-benar satu ya. Itu makanya kita punya kewajiban untuk kembali ya. Hidup ini ternyata kita punya kewajiban untuk kembali yang satu, mencari yang satu, menemukan yang satu ya, sehingga kita bisa bergembira dengan yang satu ya. Saya kira itu ya, untuk pemahaman tentang tan kena kinoyo ngopo ya, kalau di Jawa ya, pemahaman tentang oh ternyata kita membayangkan apapun dengan akal kita, ternyata kita tidak sampai menuju Tuhan kalau tidak diajari oleh Tuhan gitu. Tidak diajari Allah, kita tidak bisa mengenal Allah gitu. Karena apa? Karena tidak bisa kita bayangkan wujud apa ya, bentuknya tidak bisa ya. Bentuknya Allah kayak apa ya? Itu nggak bisa ya. Terus warnanya, rupanya ini nggak bisa ya. Karena yang hidup yang dibalik ini ya, yang hidup yang dibalik ya, yang hidup itu yang dibalik. Makanya yang terang, cahaya yang terang yang dibalik ya. Cahaya di atas cahaya itu berarti dibalik cahaya jagat ini ya. Saya kira itu untuk menemukan itu orang-orang dulu, makanya menuju ke alam suwung itu. Suwung itu nggak ada apa-apa, nggak ada bentuk, nggak ada rupa ya, nggak ada warna ya. Kalau masih berupa warna-warni berarti belum sampai ke alam suwung ya. Kalau masih menemukan warna berarti belum sampai ke alam suwung. Yang kita cari yang satu, yang suwung. Kalau orang-orang di pelajarannya Jawa kuno ya, Jawa kuno itu ada keyakinan tentang tan kena kinaya ngopo ya. Nggak bisa kita bayangkan karena di alam suwung ya
gimana kita membayangkan enggak ada apa-apa ya. Yang ada adalah cahaya dan cahaya. Cahaya di balik cahaya ya, cahaya di atas cahaya ya. Cahaya di atas cahaya itu yang kita bayangkan juga nggak bisa ya. Yang penting yakin ternyata di balik cahaya ini ada cahaya ilahiyah itu yang meliputi segalanya, yang meliputi segalanya ternyata tunggal satu ya, Allah saja. Tuh ya, pemahaman tentang Allah itu tunggal ya, Allah itu laisa kamislihi, Allah itu tan kenal kinaya ngopo ya. Nggak bisa kita upayakan untuk bagaimanapun untuk apa ya, mencari bentuk warna rupanya Allah, nggak bisa ya, karena tidak ada bentuk ya. Yang penting kita yakin di balik ini ternyata diliputi cahaya ilahiyah, diliputi Allah gitu saja. Kira itu kalau ada salah penafsiran, kalau ada beda pemahaman kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.